Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup ini dari waktu ke waktu. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Takkan Kekurangan Aku. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang Maha Pemurah, Engkau Allah yang besar dan penuh kasih sayang. Kami mengakui bahwa Engkau adalah gembala kami yang baik, yang senantiasa memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa di dalam Engkau kami takkan kekurangan. Engkau menyediakan segala yang kami butuhkan, baik secara rohani, secara jasmani, maupun secara emosional. Buka hati dan pikiran kami saat ini ya Tuhan, agar kami dapat merenungkan kebenaran-Mu dengan sungguh-sungguh. Ajarkan kami untuk senantiasa bersandar pada pemeliharaan-Mu, dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada sebagian orang yang terus-menerus melakukan pencarian dalam dunia ini. Pencarian akan rasa aman, rasa damai, rasa tenang, romantisme, dan banyak lagi yang lainnya. Siapa sih yang tidak ingin merasakannya di sepanjang hidup kita? Hidup dengan tenang, penuh kedamaian, dan senantiasa dalam sukacita. Siapapun orangnya pasti mendambakan kehidupan yang seperti itu, bukan? Sayangnya, realita kehidupan di zaman modern ini, kehidupan seperti itu sulit dicapai. Kehidupan dunia sekarang ini berubah begitu cepat, penuh hiruk pikuk dan tekanan berbagai macam persoalan. Senantiasa datang silih berganti. Saudaraku, pencarian hidup yang ideal ini dilakukan kepada hal-hal yang sifatnya sementara dan dapat hilang sewaktu-waktu. Karena pencarian itu berdasarkan standar-standar kebenaran dunia. Ada sebagian orang yang berusaha mencari rasa aman, rasa tenang, rasa bahagia kepada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Dan hasil yang didapat adalah kebahagiaan yang semu belaka, yang tidak bisa memuaskan rasa dahaga kita akan kebahagiaan yang sejati. Ada sebagian orang pula yang berusaha untuk melarikan diri dari realita hidup yang tidak mengenakan dalam hidupnya, karena merasa sudah tidak kuat menanggung berbagai macam persoalan dan tekanan hidup, menghadapi pergumulan hidup yang rasanya tidak kunjung selesai ini. Saudaraku, rasanya memang tidak mudah, tapi bukan berarti kita ini tidak bisa menghadapi realita hidup di zaman modern ini. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami akan ketenangan hidup yang sejati itu? Mari kita baca Mazmur pasal 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, Mazmur pasal 23 ayat 1 adalah salah satu ayat yang terkenal, yang penuh penghiburan dalam Alkitab. Ayat ini dimulai dengan pengakuan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Melalui ayat ini, kita diajak untuk merenungkan hubungan yang erat antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta,
yang digambarkan oleh Daud sebagai gembala dan kita ini sebagai domba. Yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Daud yang sendiri adalah dia seorang gembala sebelum menjadi raja, memahami betul peran dan tanggung jawab seorang gembala. Gembala bertugas untuk memimpin, melindungi, dan memelihara peliharaannya, yaitu domba-dombanya. Dengan menyebut Tuhan sebagai gembalanya, Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang memimpin hidupnya, memberikan perlindungan yang aman, dan memenuhi segala kebutuhannya. Sebagai gembala yang baik, Tuhan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan rohani dan juga kebutuhan emosional. Yang kedua, takkan kekurangan aku. Bagian kedua dari ayat ini, takkan kekurangan aku, menunjukkan keyakinan penuh Daud bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang dia butuhkan. Ini bukan berarti bahwa hidup Daud itu akan selalu mudah atau bebas dari berbagai macam tantangan. Tetapi bahwa dalam situasi apapun, Tuhan akan memberikan kecukupan, Tuhan akan menjaga dan memelihara. Kekurangan yang dimaksud di sini bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang damai sejahtera, tentang kebahagiaan, dan tentang kepuasan akan rohani kita yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada lagu gereja yang sangat terkenal di seluruh dunia. Dan saya yakin Anda juga mengenal lagu ini dengan baik. Lagu ini berjudul Ku Berbahagia. Ditulis oleh Fanny Crosby. Tahukah Anda bahwa Fanny Crosby ketika berusia 6 tahun, dokter keliru memberikan pengobatan sehingga Fanny Crosby kehilangan penglihatan seumur hidupnya. Kemudian ia menikah dengan pria yang juga tunanetra. Kemudian hasil pernikahan itu Fanny Crosby dikaruniai seorang anak. Anak mereka meninggal saat berumur 8 tahun. Tidak lama kemudian setelah anaknya meninggal, suaminya juga meninggal dunia. Dunia ini seolah-olah hidup Fanny Crosby begitu gelapnya. Dia kehilangan anak, kehilangan suami, dan dia itu seorang tunanetra sejak umur 6 tahun. Sebatang kara di dunia, Crosby mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Tetapi dalam kesulitan itu, ia justru menciptakan lagu-lagu yang nantinya menguatkan jutaan orang di seluruh dunia. Salah satu lagu itu adalah Ku Berbahagia. Saudaraku, dalam lagu pop di Indonesia, kita juga cukup sering menjumpai lirik yang semacam ini. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Lagu lirik ini mungkin mewakili jeritan hati banyak orang. Adalah hal yang sangat lazim jika kebanyakan orang terpuruk dan kemudian kehilangan pengharapan saat penderitaan, persoalan, tekanan hidup datang bertubi-tubi. Misalnya saat orang kehilangan orang yang dikasihi atau kehilangan hal yang begitu berharga dalam hidupnya. Kita kecewa, kita rentan, dan kita menjadi gampang menyalahkan orang lain. Bahkan beberapa orang menyalahkan Tuhan. Akan tetapi, orang yang percaya pada rencana baik Allah akan tetap bernyanyi dan bersukacita.
mengubah penderitaan dan kesedihan itu sebagai inspirasi dan pujian bagi Allah. Hal itu bukan hanya menguatkan diri kita saja, tetapi juga dapat menguatkan orang lain. Kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam kesendirian menghadapi kerasnya kehidupan ini. Kita yakin dan kita percaya akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Saudaraku, tetaplah jalani kehidupan dengan sukacita, walau kondisinya sedang sulit dan sedang menyedihkan. Dengan segala keadaan yang ada, mari kita memuji Tuhan dan berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur pasal 23 memiliki gambaran yang indah tentang relasi Allah dengan umatnya, antara gembala dengan kawanan domba. Relasi ini digambarkan dengan sangat indah antara gembala dan kawanan domba-dombanya. Tidak mengherankan kalau Daud kemudian menuliskan gambaran yang indah seperti ini. Mengapa Daud menggambarkan relasi yang seperti ini? Tuhan adalah gembala dan kita adalah kawanan domba-dombanya. Ya saudaraku, pengalaman hidup Daud yang begitu tidak mudah menghadapi banyak persoalan waktu menjadi seorang gembala. Kemudian dia menghadapi banyak persoalan ketika menjadi seorang raja. Sebagai seorang gembala, pastinya Daud itu sangat mengenal dengan baik kawanan domba yang digembalakannya, seperti kelebihan setiap domba-dombanya dan juga kekurangannya. Saudaraku, ketika ada domba yang tersesat, seorang gembala yang baik akan kembali menuntun dombanya, mencarinya untuk dapat dikembalikan ke jalan yang benar. Ketika ada domba yang mengalami kesulitan, maka gembala akan memberikan tuntunan, pertolongan maupun perlindungan kepada dombanya. Ketika ada domba yang tidak disiplin, maka seorang gembala yang baik akan mendisiplinkan dombanya. Semua ini dilakukan oleh seorang gembala sebagai bukti kasihnya kepada kawanan dombanya. Inilah yang digambarkan oleh Daud dalam perikop ini, yaitu suatu relasi yang indah dan dalam antara Allah dengan segenap umatnya. Kalau kita menyimak perjalanan iman Daud, maka kita akan menemukan bahwa tidak selamanya perjalanan iman Daud itu selalu berjalan dengan mulus. Ada waktu di mana Daud pernah mengalami masa-masa sukar maupun masa-masa yang begitu kelam, seolah-olah dia berjalan di lembah kekelaman. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud saat dia seolah-olah berjalan dalam lembah kekelaman? Daud sama sekali tidak lari. Daud tetap mencari Allah. Bahkan Daud mampu merasakan penyertaan Allah dalam situasi apapun. Bagi Daud, Allah adalah gembala yang agung dalam kehidupannya. Inilah yang meneguhkan iman Daud dalam menjalani perjalanan hidupnya. Bagi Daud, penyertaan Allah ini sudah jauh lebih dari cukup, sehingga tidak mengherankan kalau Daud mampu menuliskan suatu gambaran yang indah seperti yang kita baca dalam Mazmur pasal 23. Penyertaan Allah menjadi bukti kehadiran Allah dalam kehidupan umatnya dari dahulu, sekarang ini maupun pada masa yang akan datang. Saudaraku, marilah kita belajar untuk menjadikan Allah sebagai gembala yang agung, yang mampu memberikan rasa aman, rasa tenang, dan juga tuntunan maupun perlindungan yang sejati dalam hidup kita.
Saudaraku, siapa yang tidak kekurangan di dunia ini? Orang sekaya apapun pasti ada banyak kebutuhan, baik kebutuhan ini dan juga kebutuhan itu. Inilah kelebihan kita sebagai orang percaya dalam segala apa yang ada di dalam hidup ini. Kita senantiasa mampu bersaksi, takkan kekurangan aku. Kuncinya ada pada Sang Gembala kita. Jika hidup ini kita serahkan dalam gembalaan Tuhan sebagai gembala yang agung, maka Sang Gembala yang agung itu akan menuntun kita kepada rancangan Tuhan yang baik. Dan rancangan Tuhan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita selama kita berkenan di dalam hadirat Tuhan, hidup taat dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, apakah yang dimaksudkan dengan takkan kekurangan aku? Kalimat ini sering dipahami bahwa hidup orang percaya itu tanpa persoalan, tanpa beban, tanpa masalah, tanpa penderitaan, dan tanpa pergumulan. Segala sesuatunya tersedia, seolah-olah hidup ini tanpa ada kesusahan apapun. Tetapi hal ini adalah hal yang salah. Hal ini harus diluruskan. Hidup orang percaya bukanlah hidup yang tanpa beban dan tanpa kekurangan. Kadangkala kita ini harus menjerit, harus menangis, dan harus berjuang dengan keras. Namun dalam segala pergumulan kita itu, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian atau kita jatuh tergeletak. Tuhan itu memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita melalui penyertaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup ini. Saudaraku, pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya sesuai dengan waktunya Tuhan. Di saat kita habis pikir, Tuhan memberi jalan yang baru. Saat jalan kita terlihat buntu, Tuhan membukakan jalan yang lain, jalan yang terbuka. Takkan kekurangan aku, itu berarti dalam keadaan sulit apapun, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, dan Tuhan memberikan jalan bagi hidup kita. Takkan kekurangan aku adalah ajakan bagi setiap orang agar optimis dan penuh pengharapan dalam hidup ini. Ya saudaraku, Tuhan senantiasa memperhatikan dan hendak menuntun dan menolong kita pada setiap saat. Saudaraku yang terkasih, di masa sekarang ini kehidupan bukan semakin mudah untuk dijalani dalam kebenaran Tuhan. Ada banyak masalah dan juga persoalan yang datang menekan dan menjadi beban yang berat bagi banyak orang. Dalam segala kecemasan dan kekhawatiran inilah, tetaplah memiliki iman percaya pada Tuhan sebagai gembala yang baik, gembala yang mengasihi kawanan domba dan memperhatikan kehidupan setiap domba-dombanya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena Tuhan berkenan menjadi gembala bagi hidup kita. Marilah kita ikut dalam kegembiraan Sang Pemazmur, menyanyikan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebaikan Tuhan akan senantiasa menyertai hidup kita. Jangan berikan ruang putus asa sehebat apapun pergumulan yang sedang kita hadapi. Hingga kita berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan menuntun kita dan menyeberangkan kita, memampukan kita untuk dapat menghadapi setiap persoalan itu dengan senantiasa memiliki hati yang bersukacita, hati yang berbahagia, karena kita adalah kawanan dari Gembala yang agung. Saudaraku yang diberkati Tuhan,
Sebagai penutup renungan hari ini, saya ingin tekankan pada Anda semua tentang beberapa hal yang penting. Yang pertama, Tuhan adalah gembala kita. Kita sebagai dombanya tidak akan mengalami kekurangan. Hal itu berarti dalam keadaan sulit apapun, Tuhan itu memelihara, melindungi, dan memberikan jalan bagi hidup kita. Yang kedua, Tuhan menjamin kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya. Oleh karena itu, tetaplah optimis dalam menjalani kehidupan ini dan seturutlah pada kehendak Tuhan, supaya Tuhan turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, Tuhan itu juga sahabat yang baik. Ketika kita menjadi sahabat Tuhan yang adalah sumber berkat, Dia Tuhan sang pemilik sekalian berkat dan segala hal. Jika kita ingin mendapatkan berkat, maka datanglah hanya kepadanya. Kita pasti akan diberikannya karena kita adalah sahabatnya. Syaratnya untuk menjadi sahabat Tuhan adalah kita melakukan dan taat pada perintahnya. Karena kedekatan hubungan sebagai sahabat itulah, maka kita akan mudah mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah merancangkan hal yang baik dalam hidup kami, sejak sebelum kami ada, bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Bapa, terima kasih Engkau sudah berkenan memilih kami untuk menjadi anak-anak kebenaran-Mu. Biarlah kami tidak hanya menyia-nyiakan status kami sebagai anak-anak terang. Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau adalah sahabat kami yang sejati. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus saja yang akan menolong kami bisa berjalan dalam jalan kebenaran Engkau, sehingga kami pantas menjadi sahabat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon agar jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini dalam berbagai macam persoalan dan pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar yang baru bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, marilah kita senantiasa mengingat bahwa Tuhan adalah gembala kita yang setia. Dalam setiap langkah hidup, baik di saat suka maupun dalam pergumulan, kita dapat bersandar pada pemeliharaannya yang sempurna. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka dapat diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.